You're just too sick. I'm Hazel. I'm Augustus Waters. Lost this baby as a result. Because you're beautiful. Let's go watch a movie. I travel in style. Tonight, I will never forgive you if you call him. I wanted to attend my own funeral. You gave me it forever. Augustus Waters died 8 days later in the ICU. I was his girlfriend. Hazel Grace, seorang gadis berusia 17 tahun pengidap kanker tiroid stadium 4 sejak umur 13 tahun, mendapat kesempatan hidup sedikit lebih panjang dari seharusnya. Setelah menjalani operasi, radiasi, kemo, kanker malah mulai menyerang paru-parunya. Namun, terjadi keajaiban berkat antibiotik yang bekerja. Padahal, 70% tubuh pasien kanker menolak antibiotik ini. Jadi ini bisa dianggap keajaiban kecil bagi keluarganya. Hari itu, akibat nggak mau keluar rumah dan selalu membaca buku yang sama setiap hari, dia dibawa ketemu Dr. Maria karena dianggap mengalami depresi yang dibantah oleh Hazel. Dr. Maria sarankan dia untuk ikut kelompok dukungan untuk bertemu sesama penderita kanker agar bisa saling menguatkan. Hazel tolak ide itu, namun karena dipaksa sejurus kemudian dia udah berada di sana. Kelompok ini dipimpin seorang pria yang selamat dari kanker testis bernama Patrick. Di sini, orang-orang berkenalan dan menceritakan pengalaman mereka melawan sakit yang mereka idap serta saling mendukung. I'm Hazel. And how are you doing? All right, I guess. We're here for you, Hazel. Sambil menarik tabung oksigennya, Hazel yang dijemput mamanya masuk ke mobil dengan muka bete buat nunjukin dia nggak suka dengan aktivitas itu. Singkat waktu, Hazel malas buat ikut lagi tapi orang tuanya terus maksa jadi mau nggak mau dia hadir. Tapi hari itu sedikit berbeda. Waktu menuju ruangan, dia nggak sengaja tabrakan sama seorang pemuda tampan. Hazel yang terpesona masuk toilet buat sedikit memperbaiki penampilan biar kelihatan kece. Saat di dalam ruangan, pria tadi terus mandangin Hazel yang tentu buat disalting. Pria ini bernama Augustus Waters atau Gus, hadir buat ngasih dukungan ke temannya Isaac yang terkena tumor mata dan terancam buta. Dia sendiri dulu menderita osteosarkoma sehingga kaki kanannya harus diamputasi. Selesai acara, sambil tunggu dijemput, Hazel jadi penonton Isaac yang asik pacaran di parkiran. Gus juga muncul dan terus liatin Hazel sambil muji dia cantik. Tanpa ragu, Gus ajak Hazel buat nonton sekarang juga. Gak disangka, Gus keluarkan udut dan naruh sebatang di mulutnya yang buat Hazel ilfil. Sebagai penderita kanker tiroid yang haruskan dia bernapas dengan alat bantu bernama Nakula, Hazel menceramahi Gus. Dengan santai Gus bilang, udut itu bahaya kalau dinyalakan. Gus cuma bermetafora, taruh udut di mulut tapi benda itu nggak punya kekuatan membunuhnya karena nggak dinyalakan. Gak lama mamanya datang, tapi Hazel udah putuskan buat pergi bareng Gus. So, tell me about you. Sampailah mereka di rumah Gus. Setelah menyapa orang tuanya, mereka turun ke basement buat nongki di area pribadi Gus dengan banyak piala kejuaraan basket semasa dulu masih bermain. Hazel segera duduk karena pernapasnya terganggu akibat turun tangga. Kemudian Gus bahas kebiasaan dan hobi Hazel. Hazel cerita tentang buku favoritnya berjudul A Imperial Affliction karangan Peter Van Houten yang bercerita mengenai penderita kanker. Gus mau baca juga buku itu, tapi sebagai gantinya dia minta Hazel baca buku favoritnya. Saat balik ke rumah, mamanya senang karena dia baca buku lain serta mulai menjalin suatu hubungan. Waktu HP-nya bunyi karena notif paket data sekarat, mamanya pikir dia lagi tunggu chat dari Gus. Mamanya bilang, santai nak, nanti juga dicari. Si Hazel pun bantah kalau dia lagi nunggu chat dari si Gus. Padahal, setiap hari dia selalu cek dan nungguin kabar dari Gus. Akhirnya, chat yang ditunggu-tunggu tiba juga. Namanya kasmaran, yang lain cuma numpang di dunianya. Begitupun orang tua Hazel yang omongannya nggak ditanggapi sama sekali. Setelah chat mereka lanjut teleponan, namun sedikit terganggu karena di rumah lagi ada Isaac yang lagi stres akibat baru putus cinta. Karena ribut, Gus suruh dia ke rumah aja. Sekali lagi, namanya kasmaran, Hazel langsung nongol di rumah Gus. Sampai di sana dia jadi konselor patah hatinya Isaac yang putus karena hidup ceweknya udah nggak lama dan dia sebentar lagi akan buta. Kecewa dengan keputusan sepihak ceweknya, dengan diyakinkan Hazel dan Gus dia lepas kalung pemberian sang mantan. Isaac yang mau lampiaskan rasa kesalnya, dikasih izin Gus buat hancurin piala basket yang dulu dia menangkan sebagai objek sasaran kemarahan. The trophy? Yeah, go to town! Sure, between author and reader. Selagi Isaac menggila, Gus bahas ending buku yang gantung karena pemeran utamanya mati dan kelanjutan kisah mama si pemeran utama serta kekasihnya yang membuat penasaran.
Hazel sendiri pernah ngirim email ke Peter sang pengarang buat nanya kelanjutan kisah orang dekat pemeran utama, namun diketahui si Peter pindah ke Belanda. That's the thing about pain. Sambil telepon, mereka masih bahas kisah buku tersebut. Tanpa diduga, Gus bacakan email balasan dari pihak Peter oleh asisten Peter. Tahu itu, Hazel tentu sangat senang karena akhirnya bisa mendapat respon walau dari asisten Peter. Karena hal itu, Hazel juga mulai kirim email lagi yang ditujukan ke asisten pengarang buat dapat jawaban tentang lanjutan kisah buku. Dia menuangkan pertanyaan seputar apa yang akan terjadi sama mama dan kekasih pemeran utama yang meninggal akibat kanker. Isi emailnya diceritakan ke Gus yang tanpa mereka sadar, udah ngobrol hingga jam 1 pagi. Karena udah jamnya anak perawan tidur, jadi mereka sudahi percakapan mereka. Esoknya, bangun tidur, Hazel cek laptop. Dia kaget karena dapat email balasan dari asisten Peter yang berisi nggak bisa menceritakan kelanjutannya karena ditakutkan kelak akan bocor kemana-mana. Dia sarankan Hazel yang pengen tahu kisahnya, seandainya suatu hari main ke Belanda, dia boleh mampir dan bertanya langsung ke Peter, yang tentu buat Hazel excited. Mamanya datang dan panik karena pikir terjadi sesuatu sama Hazel. Setelah tahu karena apa dan dengar keinginan Hazel yang mau ke Belanda, mamanya cuma bisa balas mereka kini nggak ada uang, sebab semua udah buat pengobatan Hazel. Dengar jawaban itu, Hazel berusaha tegar, walau mamanya ngerasa sedih nggak bisa kabulkan keinginan Hazel. Singkat waktu, Gus sarankan Hazel buat minta ke Janice. Janice sendiri adalah suatu yayasan amal yang ngasih kesempatan anak-anak penderita kanker buat ngajuin satu permintaan yang akan mereka kabulkan. Hazel cerita dia udah pakai kesempatannya waktu minta ke Disneyland di usia 13 tahun. Dengar itu, Gus ejek dengan bilang gak nyangka dia suka sama cewek yang punya keinginan kekanak-kanakan seperti Hazel. Hazel kaget dan mikir, ternyata dia suka aku. Hari itu Hazel ada pemeriksaan di rumah sakit. Pulang ke rumah, Gus sudah nungguin depan rumahnya dengan bunga tulip. Sebagai orang tua yang pengertian, Hazel ditinggal berdua sama Gus yang ajakin Hazel buat piknik. Hazel minta waktu buat ganti baju dulu, sementara Gus nunggu di ruang tamu bareng papanya. Sebenarnya ada yang mau disampaikan papa Hazel mengenai kedekatan mereka berdua. Berhubung Hazel udah siap, pembicaraan terhenti jadi mereka langsung pamit. Is this where you take all of your romantic? Are you really? Sambil berjalan menuju lokasi, Gus bahas mengenai dirinya yang masih perjaka. Kalau itu dibahas zaman sekarang, udah dianggap buaya darat Anda. Dia bilang, siapa yang mau sama pemuda 18 tahun berkaki satu? Masuk akal juga. Gak lama sampai mereka di tujuan bernama Funky Bones. Bones by Job van Lieshout. Sounds quite Dutch. And he is. Tujuan dari ajakan Gus ke sana masih untuk membahas kenaifan Hazel yang minta ke Janice buat Disneyland. Gus bilang dia masih nyimpan keinginannya di Janice, tapi dia nggak bakal kasih buat Hazel. Dia mau pakai untuk ke Belanda buat ketemu Peter Van Houten bersama Hazel. Dan permintaannya udah disetujui Janice dan mereka akan berangkat bulan depan. Kabar itu tentu mengejutkan Hazel yang begitu ingin tahu lanjutan cerita sebelum dia meninggal. Tanpa buang waktu, dia info ke mamanya yang senang karena mereka belum lama kenal, tapi Gus rela minta ke Janice demi keinginan Hazel. Saat mamanya berharap mereka pacaran, Hazel to the point minta izin berangkat yang pasti dibolehin tapi harus konsultasi dulu sama Dr. Maria. Sayangnya, Dr. Maria nggak izinin biarpun hasil PET scan nggak nemuin sel kanker baru pada Hazel. Apalagi dia menderita kanker yang langka. Kalau mau pergi dia harus ditemani orang terdekatnya. Tentu Hazel ajukan nama mamanya dengan seizin Janice. Namun, sesuatu terjadi. Malam itu, paru-paru Hazel dipenuhi cairan dan buat dia harus kembali masuk ke ruangan ICU untuk menjalani perawatan. Setelah menyedot seliter cairan dari paru-parunya, Hazel merasa baikan. Di sisi lain, Gus sudah di ruang tunggu semalaman tapi karena hanya keluarga yang boleh masuk, dia cuma titip pesan ke papanya. Setelah kejadian itu, terjadi rapat dokter yang menangani Hazel dan keluarganya. Antibiotik yang bekerja pada Hazel belum diketahui efek jangka panjangnya, karena belum ada yang bertahan selama Hazel. Pihak rumah sakit dengan keras melarang Hazel berangkat ke Belanda karena kondisinya dianggap parah. Hazel yang kecewa dengan keadaan itu cuma bisa terima kenyataan sambil mengabaikan semua pesan dari Gus. Sorry, she's asleep. I know what you're thinking. Drop you off in an orphanage somewhere and make you their problem. Hingga suatu saat, Hazel memutuskan buat nelpon Gus untuk ceritakan perasaannya pasca dilarang ke Belanda. Seakan main sulap, Gus tiba-tiba udah sampai di rumah Hazel. Gus sampaikan biarpun dijauhin Hazel itu nggak bakal kurangin rasa sayangnya ke dia. Walaupun Hazel punya rasa sayang pada Gus juga, tapi dia harus terima kenyataan kalau dirinya ibarat sebuah granat yang bisa meledak kapan aja dan bakal nyakitin Gus. Mereka lalu pindah ke kamar. Di sanalah Gus yakinkan Hazel kalau mereka cukup berteman.
Besoknya, Hazel baca email baru dari asisten Peter yang udah dikabari kalau dia akan datang ke Belanda bareng Gus dan mamanya. Oleh karena itu, sang asisten mengirim jadwal pertemuan untuk Hazel. Hazel yang bingung karena harusnya perjalanan dibatalkan, tanya ke mamanya. Sang mama cuma senyum dan bilang, harusnya itu disampaikan bareng papanya sebagai kejutan. Karena mereka akan berangkat sesuai jadwal selama 3 hari setelah dapat solusi dan izin dokter. Selangkah lagi, impian Hazel akan menjadi kenyataan. Lalu dia chat buat info Gus mengenai kabar gembira ini. Mendadak, Gus datang buat jemput mereka ke bandara dengan limosin. Kemudian mereka udah berada dalam pesawat, di mana itu adalah pertama kalinya Gus naik pesawat. Have you never been on a plane before? Fun. Oh my God, what's fun? Nothing has ever looked like this. Like, Oh, she is. I'm not. Akhirnya, mereka tiba di kota Amsterdam, Belanda. Di kamar hotel, Hazel diberitahu akan ada acara makan malam untuk dia dan Gus yang udah diaturkan pihak Peter. Hazel juga dapat gaun dari mamanya buat acara tersebut. Saat malam, Gus yang ke kamar jemput Hazel terpesona melihat Hazel dalam balutan gaun tersebut. Setelah itu mereka berangkat dengan perahu kanal melewati sungai Amsterdam hingga tiba di restoran yang dituju. Masuk ke dalam, setelah dipersilakan duduk, mereka memilih menu yang disiapkan oleh chef restoran. Sambil menikmati makan malam romantis tersebut, Gus cerita mengenai kankernya dulu. Dengan mengamputasi kakinya, dia punya kesempatan sembuh 85%. Tapi karena ada kemungkinan 15% gagal, dia minta dibelikan jas yang dia kenakan sekarang seandainya dia mati. Yeah. Selesai makan, Gus kembali menyatakan cintanya pada Hazel, di mana Hazel hanya bisa tersenyum bahagia mendengarnya. Saat akan membayar, ternyata semua udah dibayarkan Peter. Mereka lanjut jalan-jalan di kota sambil menikmati musik dari para musisi jalanan. Hari yang ditunggu tiba. Hazel dan Gus akan bertemu dengan Peter. Dengan menumpang bus dan sedikit berjalan, mereka sampai di tujuan. Pintu dibuka oleh asisten Peter bernama Lidowich, Lidwich atau apalah namanya. Jadi kita panggil dengan nama Lia. Rumah Peter sangat berantakan dengan lantai dipenuhi surat dari penggemar yang belum dibaca. Terdengar suara Peter yang minta Lia buat usir mereka karena dia nggak mau ketemu. Dengan sedikit paksaan dari Lia, Peter akhirnya mau bertemu mereka. Si Green Goblin ini jauh dari bayangan Hazel. Dia adalah seorang tukang oleng dengan mulut kotor dan sombong yang gak peduli sama penggemar bukunya. Dia bahkan minta Lia buat putar musik dengan kencang di tengah pertemuan. big Swedish. The important thing is not what. Karena kesal, Gus matikan musiknya dan mulai bernada tinggi karena merasa dipermainkan. Hazel yang coba tenangkan situasi dengan kembali ke pertanyaan seputar buku tetap tidak mendapat jawaban. Malah mendapat olokan seputar kanker yang mereka derita. Hazel masih berusaha tenang, namun dia akhirnya meledak juga kala dianggap seorang delusionis oleh Peter. Karena itu hanya sebuah novel fiksi yang gak ada kelanjutan setelah buku selesai. Hazel begitu emosi dan menuntut jawaban atas kelanjutan bukunya yang cuma dijawab Peter kalau dia gak bisa jawab. Puncak emosi Hazel adalah ketika memukul jatuh gelas oleng Peter yang berubah pengusiran darinya. Little for individual lives. My disease that I don't already know. Make something up! I want you to leave. Have you ever stopped to ask yourself? Karena merasa bersalah atas kejadian itu, Lia susul mereka buat minta maaf karena suatu kejadianlah Peter jadi seperti itu sekarang. Untuk menebus kesalahan, Lia coba ajak mereka buat kunjungi Museum Anne Frank. Sampai di sana, Lia kabarkan tidak ada akses lift dan terdapat banyak tangga curam. Mereka niat batalkan karena kondisi Hazel yang gak memungkinkan, tapi justru Hazel lah yang ngotot pengen masuk. Di dalam, mereka terus berjalan untuk mencapai puncak kamar persembunyian Anne Frank terdahulu. Menaiki tangga demi tangga curam, Hazel harus berhenti sejenak karena nafasnya sesak sebelum mulai menaiki tangga lagi. Dengan bantuan Lia dan Gus, susah payah mereka sampai di titik tujuan. Di sana bukannya menikmati sejarah museum, dua pemuda-pemudi ini malah asik perang bibir dan lidah. Slowly. Aksi mereka tersebut berlanjut hingga ke kamar Gus. Apa yang mereka lakukan? Tentu adegan khusus dewasa. Jadi kita skip. Tapi apa si Hazel nggak ngos-ngosan ya? Paginya mereka sarapan sambil cerita kejadian semalam ke Mama Hazel. Dengan sedikit berbohong mereka jalan-jalan sampai malam setelah dari sana. Mendadak Gus minta waktu untuk bisa berdua sama Hazel sebelum mereka balik ke Amerika. Mereka berjalan di kota lalu berhenti di sebuah bangku. Lihat ada yang aneh sama Gus. Hazel tanya dia kenapa. Disinilah Gus ceritakan kebenaran yang dirahasiakan kepada Hazel.
Sebelum Hazel masuk ICU, Gus sempat merasa pinggulnya nyeri sehingga pergi untuk PET scan. Hasilnya adalah ditemukan banyak sel kanker ganas di dada dan hatinya. Berarti, kemungkinan Gus akan pergi mendahului Hazel. Are you in pain? No. Hari-hari Hazel banyak dihabiskan menemani Gus yang menjalani kemoterapi bersama Isaac yang kini udah buta. Isaac gak sengaja bocorkan permintaan Gus buat bikin pidato untuk hari pemakamannya ke Hazel. Terlanjur ketahuan, Gus sampaikan permintaan pidato ke Hazel yang disetujuinya. Suatu malam, Hazel mendapat telepon dari Gus yang minta tolong untuk datangi dia di pom bensin. Tanpa buang waktu, Hazel melaju ke lokasi Gus berada, di mana Gus terdiam kaku di mobil karena titik kemonya mengalami infeksi. Gus melarangnya nelpon ambulan atau orang tuanya, tapi karena nggak ada pilihan lain, Hazel segera menelpon ambulan. I wish I could say that Augustus Waters kept it. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, Gus yang menahan rasa sakit minta Hazel buat cerita atau membaca puisi buat mengalihkan rasa sakitnya. Tanpa ragu, Hazel bacakan puisi hingga scene pindah ke rumah sakit, di mana Hazel bertemu mamanya Gus. Keadaan Gus sudah parah, bahkan kemonya juga dihentikan. Sama seperti Hazel dulu, Gus cuma boleh dikunjungi keluarga sehingga Hazel cuma bisa titip pesan. Beberapa waktu kemudian, Gus pulang ke rumah tapi udah gak kuat untuk berjalan. Di atas kursi roda, dia lihat Hazel udah di depan rumahnya. Mereka kembali piknik ke Funky Bones untuk bersantai sambil menikmati sebotol champagne. Gus kembali ceritakan keinginannya untuk gak dilupakan orang karena ingin menjadi seseorang yang spesial. Dengar itu, Hazel marah, karena baginya Gus adalah sosok spesial. Kalau Gus masih mengharapkan lebih dari itu, Hazel juga gak bisa apa-apa lagi. Mendengar kata-kata itu, Gus merasa bersyukur karena telah menjadi spesial di mata orang yang disayanginya. Mereka berdua hanya berusaha menikmati waktu selama mungkin karena mereka nggak tahu kapan akan menjadi hari terakhir. The last good day. When it's the problem, of course, is that there's no way of knowing. It's just another decent day. Singkat cerita, suatu malam Gus telepon Hazel menanyakan apa pidato kematiannya udah selesai. Gus juga minta dia hadir ke gereja segera. Sejurus kemudian dia tiba di gereja di mana Gus lagi gladi resik pidato bareng Isaac. Tujuan Gus sendiri karena ingin menghadiri pemakamannya buat dengar pidato dari Hazel dan Isaac. Setelah Isaac, Hazel maju berpidato tentang kehadiran Gus dalam hidupnya. Awalnya dia pikir Gus lah yang bakal pidato di pemakamannya. Dia berharap bisa menghabiskan waktu lebih lama lagi bersamanya dan bersyukur atas semua yang terjadi di antara mereka yang ditutup betapa Hazel mencintai Gus. I love you so much. Malam itu, HP-nya kembali bunyi. Seolah punya firasat, dia hanya diam tanpa mengangkatnya. Ya, 8 hari setelah gladi resik itu, Gus pun akhirnya meninggal di ICU. Papa dan mamanya yang dapat kabar langsung datang ke kamar dan lihat Hazel cuma bisa nangis meratapi kepergian Gus yang tiba-tiba. Augustus Waters died 8 days later in the ICU. Every second worse than the last. Kepergian Gus ini memberinya sakit yang melebihi kankernya. Bersama keluarganya, Hazel hadiri pemakaman dengan membawa udut Gus. Gak disangka, Peter muncul di pemakaman Gus. Saat dipersilakan untuk pidato, Hazel maju perkenalkan diri sebagai kekasihnya sambil meletakkan udut di peti Gus. Dia gak baca dari pidato yang dia tulis, melainkan menyampaikan isi hatinya yang bilang pemakaman bukan untuk orang meninggal, melainkan yang hidup akibat sakit karena ditinggal orang terkasih. Just gonna drive for a bit. You spoke beautifully. Selesai pemakaman, dia berniat pulang dengan menyetir sendiri. Dia dikagetkan Peter yang masuk ke mobil. Dia cerita Gus Lane minta dia hadir di pemakaman buat ceritakan kisah pemeran di buku novelnya ke Hazel. Hazel yang masih sakit hati ditambah perasaan kehilangan gak mau lagi dengar lanjutan kisah novelnya. Peter cerita putrinya meninggal akibat kanker yang menjelaskan perubahannya adalah akibat perasaan kehilangan. Kisah di novel itu sebenarnya menggambarkan kisah anaknya, dan kehidupan Peter sekarang lah yang menjadi kelanjutan kisahnya. Hazel udah gak peduli dengan semua cerita Peter, jadi dia tetap diusir dari mobil. Sebelum keluar, Peter kasih dia kertas berisi lanjutan ceritanya yang langsung dibuang ke bawah oleh Hazel. Di kamar, papanya mendatangi Hazel. Papanya tahu besarnya rasa kehilangan Hazel dan disampaikan itulah yang nanti akan mereka rasakan kalau Hazel udah gak ada. Tiba-tiba mamanya manggil karena Isaac ke rumah. Di halaman belakang, Isaac cerita gimana sayangnya Gus sama dia karena setiap ketemu yang Gus bahas cuma tentang Hazel. Dia lalu tanyakan apa udah terima surat dari Peter yang dijawab Hazel dia gak mau baca apapun darinya lagi. Isaac bilang kalau surat itu ditulis Gus yang dititipin ke Peter sebelum meninggal. Hazel yang tahu langsung ke mobil buat ambil surat itu. Surat itu berisi pidatonya buat Hazel.
di mana Hazel adalah orang yang gak banyak nuntut dan cukup merasa disayang segelintir orang. Dia memuji kecantikan Hazel dan bersyukur pernah punya waktu sama dia, serta gak menyesali pilihannya itu. She's so beautiful. Being me. And I like my choices. Okay. Tamat. Kanker. Gak kebayang sih gimana perasaan Hazel waktu tahu kalau pacarnya bakal pergi duluan dari dia. Padahal awalnya dia pikir dia yang duluan. Bonding mereka di film ini dapat sih feel-nya. Dua pengidap kanker yang saling membahagiakan dan bersyukur sama pilihan mereka. Sayangnya satu aja, eksekusi ending di film ini gak terlalu bagus. Buat kalian yang nonton sendiri, aku rasa setuju sama aku. Terutama isi pidato gas ke Hazel, menurut aku gak ada feel yang sedih atau sejenisnya gitu. Overall, film ini menyentuh banget sih. Sekian drama romance kali ini, sampai jumpa di video lainnya. Thank you and see you all soon.